Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Adakah yang tahu apa itu Pentakosta? Pentakosta artinya yang ke-50. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir pada masa Paskah, karena setelah ini kita akan kembali ke masa biasa. Peristiwa ini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Selain itu, Pentakosta juga menjadi asal mula lahirnya gereja. Gereja itu bukan semata-mata gedung ya. Yang pertama dan utama, gereja adalah umat Allah. Umat Allah itu siapa? Ya, kita semua. Bukan hanya pastor, suster, biarawan, biarawati, dan sebagainya. Tapi kita semua adalah gereja. Ya, hari ini adalah hari jadi kita sebagai gereja. Jadi, selamat ulang tahun untuk kita semua. Tapi bagaimana hari Pentakosta ini bisa disebut sebagai hari kelahiran gereja? Kalau kita lihat pada bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul, bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul. Para murid Yesus di situ mereka berubah. Mereka tidak lagi takut, tidak lagi gentar. Mereka menjadi berani dan keluar mewartakan Injil, keluar mewartakan Yesus. Dan setelah itu, gereja terus berkembang dan sampai sekarang masih terus berkembang. Itu semua karena apa? Karena Roh Kudus turun atas para rasul. Saudara-saudari yang terkasih, sejatinya setiap orang beriman, pengikut Kristus yang telah dibaptis akan dikaruniai Roh Kudus sepanjang perjalanan hidupnya. Karena Roh Kudus akan selalu ada sampai akhir zaman. Begitupun hari ini, saat Yesus akan meninggalkan para muridnya. Dalam amanat perpisahannya pada Yohanes 15 ayat 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Kita pun demikian. Roh Kudus, Roh kebenaran, selalu beserta kita selama-lamanya. Roh kebenaran adalah roh yang selalu membawa kita ke jalan yang benar. Selalu ada bersama kita. Dialah yang membawa kita selalu berjalan lurus, walaupun kadang jalan kita berbelok. Roh kebenaran itulah yang membawa kita kembali ke jalan kebenaran. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rajin menonton video renungan Mastri ini, pasti Bapak Ibu sering mendengar saya membahas tentang seorang mualaf yang bernama Don Ditan. Ini ketiga kalinya saya membahas tentang dia. Entah kenapa saya kesal sekali dengan dia. Saya tidak ada masalah dengan umat muslim, tapi saya merasa terganggu dengan para mualaf. Apalagi mualaf yang menjelek-jelekan agama sebelumnya. Dengan segala pengetahuannya tentang agama kita, kenapa mereka lebih berfokus untuk membahas tentang agama kita? Bukannya berfokus pada ibadah agamanya. Bahkan mereka mengajak kita untuk menggunakan logika kita dan membuka pikiran kita. Jangan asal imani saja. Mereka membongkar banyak sekali fakta yang harus diketahui oleh oten atau orang Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu berpengaruh pada kita? Mungkin untuk sebagian orang, iya. Mereka malah ikut-ikutan menjadi mualaf. Tapi bagi saya pribadi, bagi kita, nggak ngaruh tuh. Sedikit pun nggak ada pengaruhnya untuk iman kita. Sedikit pun tidak ada pikiran dalam diri kita untuk berpindah agama.
Dan semua itu karena apa? Karena Tuhan selalu beserta kita. Roh Kuduslah yang selalu menjaga kita. Roh kebenaranlah yang membuat kita selalu beriman kepada Allah Tuhan kita dan membuat kita selalu berpegang pada keyakinan kita. Mau dijelek-jelekin kayak apapun agama Kristen, tetaplah agama yang terbaik. Tanda petik menurut kita. Kalaupun menurut saudara-saudara kita, agama kita bukan yang terbaik, banyak celahnya, banyak gak masuk akalnya, ya sudah. Kita gak akan berdebat dan mencampuri urusan agama orang lain. Biasa aja. Lagi pula kita ini minoritas, mana berani sama mayoritas. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pernah gak sih melihat orang yang dikuasai Roh Kudus? Orang yang mengusir roh jahat hanya dengan kata, dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuasa Roh Kudus, nyala kau setan, nyala, keluarlah kau dari tubuh ini, kau tidak berhak atas tubuh ini. Maka seketika orang itu akan sembuh dan roh jahat keluar dari tubuh itu. Atau pernahkah Bapak Ibu melihat orang yang menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, atau orang yang terluka batinnya? Semua itu karena apa? Karena orang itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saya punya cerita. Saat itu saya sedang siara bersama KMK Mustopo, keluarga mahasiswa Katolik di kampus saya, ke Lembah Karmel di Subang. Saat itu saya misa di sana. Setelah selesai, ada ibadat karismatik. Semua orang yang sedang sakit, mempunyai masalah, punya luka batin, diminta untuk tunjuk tangan. Akhirnya banyak yang tunjuk tangan. Satu persatu didoakan, mulai dari ujung kanan dan ujung kiri. Karena gereja itu berbentuk seperti kubah, setengah melingkar. Satu persatu dari mereka tiba-tiba nangis. Bahkan ada yang sampai histeris. Saya juga melihat sih, agak aneh juga, ngapain sih orang-orang itu nangis sampai begitunya. Walaupun kadang saya juga melihat ada beberapa orang yang tidak menangis. Tapi entah kenapa saat para pendoa itu mau dekat ke tempat saya kok jadi takut sendiri. Dan merasa aneh. Dan malah jadi kepikiran, jangan-jangan nanti saya nggak nangis lagi. Lalu saya pura-pura ke WC dan pergi dari gereja itu dan nunggu teman-teman saya di luar. Bertahun-tahun kemudian saya baru tahu, oh itu karena kuasa Roh Kudus lah yang menyembuhkan mereka, yang membuat mereka menangis. Roh Kudus itulah yang kita lihat kalau saudara-saudari seiman kita, orang Kristen, bernyanyi, memainkan musik, melompat, bergerak dengan penuh semangat. Kuasa Roh Kudus itulah yang memenuhi mereka. Belum lagi para pendetanya yang dengan penuh semangat pula berkata, dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat tangan saudara, katakanlah haleluya. Katakanlah haleluya saudara, haleluya, haleluya gitu. Nah, dengan kuasa penebusan dari Roh Kudus, dosa-dosa kita diampuni saudara-saudara, katakan amin, amin. Dengan penebusannya kita pasti diselamatkan, amin, amin. Dan dengan kuasa Roh Kudusnya kita akan beroleh hidup kekal, amin, amin. Ya pokoknya gitulah. Nggak mirip sih, tapi kurang lebihnya begitulah. Tapi bagi kita Katolik, kita memang tidak semeriah dan seheboh itu. Tapi apakah Roh Kudus tidak hadir pada ibadah kita? Jawabannya ya enggak lah. Roh Kudus juga hadir pada saat ibadah kita, pada saat misa, apalagi saat konsekrasi. Saat tubuh Yesus diangkat, lalu pastor berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Di saat itulah Roh Kudus yang berupa api itu akan menyala terang
Demikian pun saat kita makan tubuh Kristus. Disitulah Roh Kudus yang ada pada diri kita diberi makan dan kembali berpijar. Walaupun saat misa kadang terasa membosankan, itu saja ritualnya tidak pernah berubah, tapi jangan pernah tinggalkan gereja. Jangan tinggalkan Ekaristi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat Pentakosta ini, saat Roh Kudus diturunkan atas para rasul, kita kembali diingatkan. Hari ini adalah saat yang tepat untuk kita bersama-sama menyalakan kembali api Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Mari kita bakar kembali api Roh Kudus, api semangat dalam diri kita. Mari kita kembali bersemangat dalam beribadat, dalam melayani, dalam berkarya, dan dalam menjalani tugas perutusan kita. Dan marilah kita mohon agar Roh Kudus selalu beserta kita. Dan semoga Roh kebenaran selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.